2 tahun itu. Pagi itu, aku melihat sebuah senyuman. Senyuman yang awalnya aku abaikan. Senyuman yang nyatanya selalu kurindukan. Dan senyuman yang akhirnya terasa sangat menyakitkan. Pagi itu adalah awal yang baru bagiku, menjalani sebuah aktivitas baru. Terasa sangat kaku. Hari pertama bekerja tentu jadi hari yang mendebarkan. Berpikir tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana suasana pekerjaan, dan pengalaman seperti apa yang akan aku dapatkan. Renan, namaku Renan. Pertama kali bekerja setelah tamat sekolah. Aku tidak memutuskan untuk lanjut kuliah karena malas juga, gak ada biaya juga. Jadi aku bekerja biar gak gabut-gabut amat. Hari pertama, aku datang lebih awal daripada seharusnya. Sedikit grogi karena berhadapan dengan orang-orang baru. Ketika pertama kalinya memasuki gedung tempatku bekerja, aku merasakan perasaan haru dan berpikir, akhirnya si pengangguran ini bisa bekerja, tidak hanya menjadi beban keluarga. Gumamku dalam hati. Fokusku hanya satu, bekerja, dapat gaji, dan bisa membeli apapun dengan usahaku sendiri. Pengalaman bekerja, aku tidak peduli. Aku hanya ingin bekerja dan digaji. Aku tidak seidealis itu untuk berpikir bekerja karena mencari pengalaman. Maksudku, siapa yang mau bekerja hanya karena pengalaman dan tidak mengharapkan gaji? Tapi, hari pertama bekerja, pola pikirku berubah. Total berubah. Yang aku inginkan bukan hanya bekerja dan dapat gaji. Aku ingin bekerja, dapat gaji, dan melihat senyumannya. Ya, senyuman. Terdengar agak aneh, tapi ya begitu fakta yang kurasakan. Senyuman yang bahkan terlihat lebih manis dibanding gaji. Bucin, bodoh amat. Selama aku merasa senang, aku tidak peduli apa pendapat orang. Pagi itu, pagi yang kaku. Semua orang asing, tak ada satupun yang kukenal. Namun, ada satu orang yang tersenyum kepadaku, kemudian berkata, "Sendirian aja mas." Dalam hati aku berkata, "Ya kelihatannya gimana neng?" Pakai nanya lagi. Tapi yang kuperlihatkan hanya sebuah senyum simpul, tanda keramahanku karena seseorang telah menyapaku. Aku tidak menjawab pertanyaannya, bukan karena tidak bisa menjawab, tapi karena grogi aja. Lagi bengong sendirian, gak tahu apa yang mau dikerjain, terus disapa cewek cakep. Grogi dong. Tapi ya karena aku terbiasa cool, jadi gak kelihatan banget kalau grogi, malah kelihatan cuek sih. By the way, nama cewek itu Ana. Aku ngeliat di name tag yang dia pakai karena belum berani ngajak kenalan. Setelah dia menyapaku dengan begitu ramah dan manis, dia akhirnya pergi. Aku menyesal karena tidak menjawab dengan gentle dan malah bersikap dingin. Tapi ya perasaan itu gak lama, karena ternyata pekerjaanku di hari pertama cukup melelahkan, menguras energi, pikiran, dan perasaan. Jadi gak sempat buat menyesal. Kerja ternyata sangat melelahkan, gak seperti yang aku bayangkan. Seminggu pertama selalu mengulangi pola yang sama, lelah yang sama, dan jam pulang yang sama. Namun setelah sebulan aku mulai terbiasa sama pola kerjanya. Setelah dijalanin, ternyata lebih menyenangkan bekerja dibanding nganggur sih. Apalagi gajian. Gaji pertama, widih, semeriwing. Nah, sore hari pertama aku ngerasain gaji bekerja. Aku lihat Ana duduk sendirian, lagi siap-siap mau pulang. Ini pertama kali aku ketemu dia. Setelah terakhir kali dia nyapa aku, terus aku cuekin. Aku agak salting karena ya mikir apa yang harus aku lakuin. Jadinya aku basa-basi aja. "Ana gak pulang?" tanyaku. Dia membalas, "Iya ini mau pulang sih, tapi bingung, biasanya dijemput sama kakak. Tapi ini kakak lagi gak bisa jemput." Dalam hati aku berpikir,
ini dia ngasih kode minta antarin pulang atau emang cuma cerita doang? Ya, pada akhirnya aku sekadar basa-basi menawarkan untuk mengantar dia pulang. Aku pikir dia gak bakal mau, karena ya aku orang asing dan kemarin aku nyuekin dia. Dia pasti kesel dong. Ternyata dia mau. Seneng sih, karena mungkin ini bisa jadi salah satu cara biar aku bisa deket sama dia. Sejujurnya, pertama kali aku ngelihat Ana, aku terpesona. Senyumnya manis, belum lagi pembawaannya. Tenang, adem sih ngelihatnya. Jadilah aku antarin dia pulang. Setelah aku tanya rumah dia di mana, ternyata rumahnya dan rumahku beda arah, ujung ke ujung. Alamat, pulang lama deh aku. Tapi sebagai lelaki, pantang dong buat narik kata-kata. Aku tetap antar dia pulang, tapi gak langsung pulang sih. Sebagai tanda rasa bersalahku karena nyuekin dia di pertemuan pertama, aku ajak dia makan dulu. Ya, mumpung baru gajian, dia mengiyakan ajakanku. Jadilah kami makan sebelum pulang. Aku memberi dia kebebasan untuk memilih tempat makan. Tapi ya, cewek gimana sih? Kalau diajak makan di mana, pasti jawabannya terserah kamu aja. Salah aku juga sih udah nanya. Akhirnya kami makan di salah satu tempat makan yang gak jauh dari tempat kerja kami. Waktu makan emang terasa agak canggung, karena ini pertama kali kami tetap muka gini. Ngomong juga terbata-bata, karena gak tahu mau bahas apa. Namanya juga masih polos kan. Tapi aku beranikan nanya ke dia. Aku nanya banyak hal, mulai dari hobi, berapa lama dia kerja, sampai dia suka makan kecoa gak ada yang bercanda. Sampai pada akhirnya aku tahu kalau dia masih jomblo. Mendengar itu, aku langsung jingkrak-jingkrak kegirangan. Ya, tapi dalam hati doang, gak diliatin. Gengsi dong. Setelah sore itu, kami makin akrab. Istirahat kerja bareng, saling support pekerjaan masing-masing. Beberapa kali aku antar dia pulang kalau dia gak dijemput. Ya, pokoknya kami jadi dekat banget lah. Dikit lagi mentok. Beberapa minggu kami dekat, aku mulai mikir, mungkin ini saatnya aku mengakhiri masa jombloku dan merasakan indahnya jatuh cinta di masa muda. Jadi, pas hari aku libur bekerja, dan ternyata Ana juga libur. Bisa pas banget kami libur barengan. Aku ngerasa ini kayak kode alam kalau kami itu jodoh. Karena dia libur juga, aku ajak jalan dong. Dia mau. Kebetulan dia juga gak ada kegiatan. Aku ajak dia ke taman kota. Ya, menurut aku ini tempat terbaik buat nyatain cinta sih. Gak kepikiran lagi mau nyatain cinta di mana. Suasana mendukung juga. Pas udah sampai, kami keliling-keliling dulu lihat sekitar. Akhirnya aku modus deh, bilang capek, duduk dulu deh. Kami duduk dong. Aku ngerasa jantungan sih. Bingung juga gimana mulainya. Akhirnya aku coba nekat aja. Ana, aku mau bilang sesuatu. Ana ngejawab, bilang apa tuh? Deg-degan parah ini. Ana, sebenarnya aku pengamen datang. Permisi kak, numpang nyanyi. Itu aku ngerasa kesel banget, ngutuk dalam hati. Ini pengamen gak tau momentum banget dah. Akhirnya aku kasih aja uang biar cepat pergi. Setelah dia pergi, aku mulai lagi dong. Ana, sebenarnya aku tuh permisi kak, uang keamanan. Aku ngutuk lagi dalam hati. Anjir, gak bisa banget aku nyatain cinta dengan tenang. Lagian ini uang keamanan buat apaan? Kita gak ngapa-ngapain. Tapi aku tetap ngasih, ya biar cepat aja. Setelah situasi kondusif, aku nyoba balikin mood. Terus nyoba lagi. Ana, sebenarnya... Terus Ana udah ngejawab, aku tahu kamu mau bilang apa. Aku heran, hah? Masa sih? Iya aku tahu, tapi ya aku bingung sih. Bingung kenapa? Jawabku. Aku itu belum pernah pacaran, gak tahu juga gimana rasanya pacaran. Aku terkejut. Dia kok bisa tahu maksud aku tanpa aku bilang sih? Bikin merinding. Tapi semangat juga. Terus aku bilang, aku gak bakal kasih alibi apa-apa biar Ana nerima aku sih.
Tapi ya aku mau tahu jawaban Ana. Iya atau enggak? Belak-belakan ya. Emang kadang aku gak suka bertele-tele sih. Mending langsung ke intinya aja. Ana senyum ke aku. Terus dia bilang, ya udah, aku mau. Aku agak setengah sadar sambil mencoba mencerna jawaban Ana. Ini beneran aku diterima. Aku minta Ana buat nepok jidat aku. Dia tepuk dengan ikhlas dong. Sakit emang. Ternyata aku gak mimpi. Terus aku nanya, kita jadian nih? Ana senyum lagi. Terus ngomong, iya. Iya yang Ana bilang. Jadi iya yang paling manis yang pernah masuk ke gendang telingaku. Senyum yang Ana liatin ke aku juga jadi senyum paling manis yang pernah aku lihat. Aku gak akan lupa sore itu. Gak akan lupa momen itu. Gak akan lupa perasaan itu. Jadilah aku dan Ana resmi berpacaran.